Jadi apa Lucifer? Dari kata apa? Jangan tertawa coba. Itu kan bahasa Lucifer Latin. Lucifer itu bahasa apa? Artinya apa? Silakan. Itu kan bahasa Latin, Lucifer. Artinya? Bintang timur kan? Bintang timur. Kok bisa iblis? Parah ini orang ini. Lanjut balik. Lah Nggak ngerti iya, apa-apa dia, Tat. Lucifer, bintang timur di situ siapa? Ya bintang timur ya bintang timur. Bintang timur itu ya Allah sendiri. Oh, Nanti Allah jatuh dari langit gitu. Itu dia mengakui itu Sasuke, dia bintang timur itu Allah sendiri mengakui itu. Yang disebut bintang timur itu ada yang mengaku-ngaku bintang timur, itu menyebut botol Raja ini. Babilonia yang menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Makanya disinter, engkau telah jatuh. Itu dianalogikan itu kepada iblis. Jadi sebenarnya salah kaprah menyebut Lucifer adalah nama iblis, tapi kesalahan yang diulang-ulang menjadi suatu kebenaran gitu loh. Jadi Lucifer siapa? Lucifer itu bahasa Latin. Iya siapa? Jadi tidak ada siapa-siapa di situ. Itu Hati Allah itu sendiri katanya. begitu diulang-ulang itu menjadi nama iblis gitu loh. Padahal sebenarnya awalnya bukan begitu maksudnya penggunaan kata Lucifer itu. Jadi orang gereja lebih tahu penggunaan Lucifer, terutama gereja Katolik yang sehari-hari berbahasa Latin. Karena di Wahyu 22 ayat 16 juga Yesus disebut Lucifer. Begitu loh. Jadi kalau disebut itu berarti Anda berasosiasi bahwa Yesus itu iblis gitu. wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau adalah Itu ada ditetapkan sindiran. dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini merujuk kepada siapa di sini? Itu kan bahasa Ibrani kan Helal ben Sakar. Betul. Ini merujuk Nah. kepada siapa? Jadi nggak ada kata Lucifer di situ kan? Itu merujuk ke Lah, Raja itu bintang Babilonia. timur itu Raja ya Babilonia. Lucifer. Gimana sih? Loh. Emang Lucifer Lah, dikenal loh, oleh orang Israel, Ibrani, Yahudi? Kok mendadak jadi begini, Pak Dik? Bingung Loh. saya jadinya. Ini Bahkan orang. saya bilang Lucifer itu ada nggak di istilah Yahudi? Lah iya ini kan tadi Hilal bin Zakar. Itu siapa itu? Bintang timur Maka saya tanya, atau Lucifer Yahudi mengenal itu istilah merujuk Lucifer kepada enggak? siapa di Yesaya 14:12 Maka saya tanya, Ini Yahudi itu berkaitan mengenal dengan Lucifer nggak sebagai iblis. iblis? yang dalam keyakinan Anda malaikat yang jatuh, yang dia nanti akan membangkang, yang akan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Iya, benar. Makanya saya tanya, Lah itu Yahudi dia adalah iblis. Ya udah iblis. Ngapain dikaitkan dengan Lucifer? Ya iya, yang mengaku bintang timur itu adalah Lucifer Kan mengaku atau kan? iblis. Kan mengaku Loh kan? iya. Loh Berarti iya. bukan sebenarnya Nah, sekarang siapa bukan yang dia mengaku aslinya. Nah, sekarang siapa yang mengaku kalau dia itu adalah Lucifer atau bintang timur? Makanya saya tanya balik lagi ke kepercayaan Yahudi. Jadi makanya Yahudi saya mengenal nggak tanya. istilah Lucifer? Izin ya Pak, ini Erik Muslim apa Kristen Erik? Erik Seharusnya bapak gereja atau orang Vatikan lebih ngerti mengenai istilah Lucifer loh. Itu memang nama dipelesetkan ke iblis, tapi bukan berarti sejati itu awalnya namanya iblis, bukan. Iya, bintang timur yang jatuh dari Ya udah langit bintang itu timur lah, udah adalah selesai gitu loh, iblis. putra fajar. Lah iya, bintang timur itu adalah iblis, betul. Nggak bisa digitu, maksudnya Dan begitu. Itu bintang namanya timur ini iblis itu mengaku bintang Bukan. timur. Anda Itu setuju yang atau tepat. tidak? Bukan bintang timur adalah iblis. Jadi Ya. terbalik gitu logiknya. Jadi dibalik bintang timur adalah iblis. Seharusnya iblis itu mengaku bintang timur. Nah, Itu yang benar. sekarang yang mengaku bintang timur berarti siapa? Seharusnya bintang timur haknya Allah. Tapi ada yang mau menyamakan dengan dia. Tadi yang Makanya dikatakan dia bintang jatuhkan. timur itu Karena- siapa tadi? Si Lucifer itu bukan itu Raja dijuluki Babilonia, Raja bintang Babilonia. timur. Tunggu dulu. Raja Babilonia itu Tunggu dulu. yang di saya Biarkan Pak, 14 mau itu. masuk, Pak, Di? biarkan aku yang menjawab. Cek. Bintang Sarsugi. timur itu julukan untuk Kristus. Tetapi kalau di Yesaya itu sebenarnya terjemahan yang benar itu bukan bintang timur,
tetapi putra fajar. Putra Fajar ada. Loh, tadi sudah Iya, disepakati itu itu. Putra Fajar. Hilal bin Zakar. Enggak, kalau Dalam kita buka bahasa KJP-nya, kalau kita buka KJP-nya ya, KJP Lucifer. seharusnya Lucifer itu bukan bintang timur, tetapi putra fajar. Kalau di KJP lo ya, kalau di LAI aku nggak tahu. Di LAI mungkin bintang timur, tapi sebenarnya itu terjemahan yang benar itu bukan bintang timur, itu salah terjemahan aja gitu loh maksudnya. Silakan dilanjut. Pak, coba Anda baca versi KJP, Pak. Saya buka ini ya. Bentar, Saya buka salah ini. terjemahan kok dipertahankan di kitabnya, Pak? Kan itu kitab suci. Iya, aku pakai, soalnya aku Oke, pegang nih, KJP, nih. aku nggak pegang itu, nggak pegang. Nah, ini di KJP. Ya harusnya kalau salah terjemahan itu langsung direvisi, Coba. dirubah, Pak. Son of morning Nih, itu dia. ini Son of KJP-nya nih. morning itu artinya putra fajar. Son of of the Ah. morning. Putra fajar itu bukan Nah, bintang timur. terus Nggak ada kata-kata yang bintang di situ. Lucifernya apa? Oh, Lucifer, Lucifer. son Ini ada of the Lucifernya. morning. Oh, Lucifer, dengarkan kata-kataku. Ah. Oh, Lucifer, son of the morning. Lucifer oh, ini Lucifer, adalah putra di sini fajar. bintang timur. Ya itu salah terjemahan. Baru. Nah, ini kan Aku makanya sudah bilang. Itu nggak ada, oh, nggak ada Lucifer. kata-kata bintang Di sini situ, bahasa nggak ada. Indonesianya, hai bintang fajar. Iya. Son of Di the KJP morning. di Mana? KJP The nggak morning. ada. Baru Di KJP nggak dikatakan. ada bintang. Kata bintang nggak ada di KJP. Gitu. Lah ini jadinya Lucifer. Iya, Lucifer, son of the morning, bukannya bintang morning. Bintang itu star. Ini nggak ada kata-kata Ya star tahu di Pak, KJP. makanya ini berkaitan kepada berkaitan kepada si diabolos, kepada Baca iblis, itu. makanya disebut Lucifer itu sebagai bahasa bintang Latin, timur loh. itu adalah bukan star of the malaikat morning. yang jatuh. Itu bukan star Lucifer of the itu nama morning, tulisannya bahasa son Latin. of the Nah, bukan morning. nama. ini Kamu dijadikan harus sebagai mengerti aja gelar. dulu. Silakan dilanjut. Hei. Aku tidak usah berdebat. Sudah tertulis seperti itu, kok tanya lagi. Silakan dilanjut. Nah iya, ini udah jelas. Dalam bahasa Inggrisnya, KJP-nya, oh Lucifer. Dalam bahasa Indonesianya, hai bintang timur. Son of the morning. Bahasa Indonesianya, putra fajar gitu loh. Masa kayak gini nggak paham? Kenapa bintang timur ini langsung ke Lucifer? Karena ini sedang merujuk kepada malaikat yang jatuh yang dikatakan sebagai iblis. Makanya disebut sebagai Lucifer. Lucifer itu namanya, nggak ada kata ayat yang menyatakan bahwa dia itu kalau bahasa Ibrani. Ya udah, biar nggak kepanjangan. Maksudnya ini LAI salah Kalau lagi bahasa- di sini. Iya, Bukan salah. LAI. Enggak, ini Sudut LAI pandang- salah lagi. Sudut pandangnya berbeda. Nggak ada Bahwa bintang iya, ini timur salah itu lagi, family Pak Denny. Yesus. Masa Lucifer sama-sama Yesus? Eh, Sebenarnya itu nggak. ini LAI Jadi udah enggak, ini kok bertentangan tadi nanti Anda ayatnya, mengatakan ini makanya. yang salah. Udah sekarang yang Enggak, penting kita karena- sudah karena- bahas karena datanya. Muslim Ini sudah sekarang kalau mau menanamkan dikatakan di benak. salah, salah aja. Bukan karena Kalau Anda gitu. sudah menanamkan di benak bahwa Lucifer otomatis adalah iblis. Itu yang keliru. Lah terus kalau Lucifer siapa? Silakan dilanjut, Anak yang silakan soleh gitu. dilanjut. Itu kan bahasa Latin. Oh ini bahasa Itu Inggris. kan bukan nama yang diberikan seorang ayah ke anaknya, bukan loh. Itu bahasa Latin. Astagfirullahaladzim. Pak, Jadi makanya saya tanya, orang Yahudi ada nggak istilah Lucifer? Kayak Mikael mau gitu di-stop loh. dulu, maaf, ada. Kalau kayak Mikael kan itu nama kan. Gabriel. Sekarang Pokoknya Lucifer kalau kenal menghadapinya nggak orang kayak Yahudi? gini, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Maka saya tanya, orang Yahudi kenal nggak istilah Lucifer? Mereka kan kenal Gabriel, Rafael. Yang mengenal Mikael. Lucifer itu cuma Kristen. Yahudi nggak Nah bakal itu kenal. makanya itu kan berarti Iya. istilah Kristen. Iya, emang Kristen doang yang nyembah Lucifer itu Jadi Kristen doang. kenapa Islam bilang itu nama iblis? Emang Yang mana iblis, emang artinya iblis itu. Jadi kalian itu menyembah iblis. Oh nanti saya rungkat nih. Siapa yang mau ngadepin nih? Ada yang monitor nggak? Ustaz Sugi monitor, Bang Ardiansah monitor. Lupa saya, baru sembuh nih akun. tahu? Harusnya orang Katolik yang jawab ini. Lebih tahu mengenai Lucifer. Uti Natali masih monitor nggak? Lawan Lucifer nih. Bahaya saya kalau ini rungkat. Sodot WC, Salam, selamat sore.
Shalom. Oh, lupa namanya sedot WC. Saya harus pakai ini masker, bau cubluk sih ya. Ya, silakan sedot WC. Aku mau tadi mau respons itu yang Theos itu, yang Theos apa Allah Terus ke Google Translate terjemahkan Otheos Einai Megalos. Coba artinya apa dalam bahasa Yunani, dalam bahasa dari Yunani ke Arab terjemahkan. Aku nggak bisa open cam nih. dari Yunani ke Arab saya nggak tahu itu Ahimoto itu pakarnya kalau bahasa Yunanian. Nggak usah pakai pakar kan ada Google Translate. Ya lu buka sendiri lah. Aja tuh. Iya, tapi aku udah buka ini, tapi aku mau nunjukin nggak bisa karena aku nggak bisa open cam. Ya ini Otheos Enai Megalos diterjemahin ke dalam bahasa Arab jadi Allah. Mana ada Theos jadi Allah? Ngadi-ngadi kau. Dari mana jalan ceritanya Theos jadi Allah? Yang ada Theos Enggak, itu jadi Yesus. Itu baru benar tuh. Enggak. Nggak ada Theos Ini jadi translate Allah. Google. Gimana sih? Aku bilang Google Translate. Nggak ada. Nggak usah ngadi-ngadi kau. Aku nggak ngadi-ngadi. Coba cek deh di Google Translate dari Yunani ke Arab. Aku mah nggak ngada-ngada. Nita Muslim apa Kristen? Islam. Ada yang mau disampaikan? Muslim. Ini debat apa sih, Bang? Aduh, salah masuk bro. Ini debat. Ini room ini Mbak, room Pargoy ini Mbak. Di bawah dulu ya, mohon maaf ya. Teman-teman. Halo. Win, itu noise Win, lu noise Win, dijauhin dulu dari TV Win. Oke. Udah beres. Masih ada itu noise, Udah ya? masih ada. Ada? Noise tuh. Mohon maaf ya Mbak. Yang tadi ya, saya turunin. Dia naik ke sini tapi belum tahu ini debat apa. Iya. Ustadz Alif udah monitor? Belum. Ustadz Alif, Bang Adiansah, Putih Natali, Ustadz Sugi. Bentar, aku benerin HP anakku dulu. Takut Oh iya. nangis dia, bentar. Ini kok pada naik, pada diam. Lagi sholat siang kali. Nah ini saya lagi membaca tentang Halil bin Zakhari loh. Ternyata menurut penafsiran Kristen yang lazim, dalam suatu tafsir yang lain yang lazim beredar pada tradisi Kristen Barat, nama Halil bin Zakhar dirujuk sebagai Raja Iblis Lucifer. Nah ini saya ambil dari Sarapan Pagi ya, situsnya Berita Wahyu ya. Ini saya bukakan, saya lagi baca-baca ini tadi belum selesai makanya dipanggil diem aja. Iya, saya kalau hadapi ini nanti rungkat, takutnya saya kena report lagi, baru sembuh ini akun. Izin sebentar, aku mau pamit dulu ya, aku mau turun soalnya Nih. bentar lagi. Ya. Oh iya, Putih Natali, makasih ya, sehat selalu Iya, ya. makasih ya. Yang di YouTube lanjut ya semuanya. Makasih Ustadz Sugi semua. Ya. Ini dari Assalamualaikum. Sarapan Pagi ya. Waalaikumsalam. Nih, sarapanpagi.org ya. Dalam suatu tafsir yang lain, yang lazim beredar pada tradisi Kristen Barat, nama Halil bin Zakhar dirujuk sebagai Raja Iblis Lucifer. Nah itu dia. Nah, tuh sudah baca tuh. Sugi. Iya, Sugi. ngerti aku. Boleh nggak aku pakai open cam kamu? Kamu yang open Bentar, cam. satu-satu dulu, bentar. Pesek, bentar satu-satu dulu. Itu sudah dulu diberesin sama Ustaz Sugi. Iya, ngerti saya. Lucifer itu kan bahasa Latin. Memang diplesetkan kepada iblis. Tapi di situ kan konteksnya iblis mengaku Lucifer. Itu loh. Di Yesaya itu. Lucifer.
Di mana iblis ngaku Lucifer di ayat itu? Kan baca aja, baca Yesaya itu, Helel bin Sakar itu. Iya, Yesaya 14 nggak ada iblis ngaku Lucifer. Justru itu, makanya nggak ada istilah Lucifer di situ. Makanya di Dalam bahasa Yahudi nggak ada Inggris istilah Lucifer, tadi udah kita baca bareng-bareng. Dalam bahasa Nah, Inggris, itu Kristen yang bikin itu. Hah? Gitu loh. Kami Kristen yang bikin itu. Nah ya itu dia, kenapa nggak diakui? Anda Tapi apa? kami Kristen Anda memahami yang bikin, itu Anda bukan juga seperti yang yang pahami menyangkalnya Islam. gimana sih? Maksud saya, kami menggunakan kata Lucifer itu bukan seperti yang kalian pahami. Nah ini Gitu loh menurut maksudnya. penafsiran orang-orang Kristen sendiri bahwa Lucifer itu raja iblis. Saya hanya bukan pendapat saya, tetapi apa yang tertulis di situ. Iya benar. Di situ disebut Lucifer, tapi itu maksudnya di iblis itu mengakukan dirinya sebagai Lucifer gitu loh. Di mana? Namanya juga istilah baru. Istilah baru cuma ada dikenal di Kristen. Berarti Kristen lebih tahu Dia mengenai berasumsi nama Ustaz Sugi. Di mana? Di Istilah mana iblis itu. ngaku Lucifer? Di mana? Justru ini Ya, saya orang-orang itu. yang menamakan dia itu Lucifer, raja iblis. Udah baca aja Helel bin Sakar, udah selesai. Ya itu dia, Helel bin Sakar itu penafsiran Sudah, selesai, orang-orang sudah. Kristen sendiri, dia adalah raja iblis. Gimana coba? Kenapa ngotot? Duh, kok ngotot? Lu yang ngotot. sih? Sekarang saya kembalikan Ya, ke ngotot terminologi siapa? Saya Yahudi. hanya menyampaikan Kenal nggak saja. Yahudi dengan istilah Lucifer? Wah, engkau sudah jatuh dari Bukan begitu, langit, karena hai bintang di kami timur, konteks putra Lucifer fajar. itu bukan gitu yang dipahami. Jadi Lucifer itu bisa digunakan ke iblis, bisa digunakan ke Yesus, bisa digunakan kemana. Sama kata Kurios juga bisa digunakan ke majikan, bisa ke kaisar, bisa ke Abraham, bisa Kalau ke Yesus. Kurios pantasnya Gitu loh. disatuinnya sama moto, Kurios moto tuh. Pas. Begini loh, Kurios itu Yang Abraham tadi juga ini, Kuriosnya maaf Sarah. ya. Ini Bukan Yesus doang Kurios. bintang ini yang tadi nih Yesaya 14:12 ya. Bintang timur putra fajar. Ini penjelasan tafsiran Pro Life di dalam kitab Anda sendiri. Beberapa penafsir beranggapan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya mengacu kepada Raja Babel, tetapi juga berisi acuan yang terselubung kepada Iblis sudah. ya sudah kan? Bintang Ya timur udah, Pik. putra fajar itu merujuk kepada Iblis sudah selesai sudah. Ya, Pik, sudah. berarti Kristen menyembah iblis. Kok menyembah? Enggak. Itu kan kitab Yahudi loh, Yesaya itu. Lah iya ini penjelasannya gimana sih? Nah sekarang nggak percaya, sekarang Lucifer. yang mengaku Ini muat sendiri Ustaz Talib. iya, Maksudnya begini loh, yang mengaku seperti kata sebagai bintang Kurios. timur siapa? Yang Maksudnya apa? mengaku sebagai bintang timur siapa? Iblis. Mengaku kan dia kan? Oh udah. Nah, berarti di Berarti sini iblis kalau gitu. Berarti Ya bukan kan? berarti dia bintang timur Berarti sejati. di sini iblis kan? Dia mengaku. Ya ini nih. Dia mengaku nih, aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang itu saya Timur bilang tadi. di langit yang biru iblis. Nah. Itu yang saya bilang, pola pikir kalian terbalik. loh. Menganggap kok jadi bintang terbalik? timur Coba adalah iblis. yang mengaku nih, yang mengaku Kan bintang namanya timur mengaku, ini kan? Berarti seperti mengaku apa? berarti sejatinya bukan lah dia. Iya. Nah, ya tadi kan jelas bintang timur jatuh. Nah, lah di sini ada yang mengaku bintang timur. Nah, Ya itu, bintang timur Yesus, yang mengaku bintang ini. timur sejati itu Yesus lah. Nah, ngaku dia bintang tuh udah timur ngaku. yang mengaku. Ya, sebentar. Yang mengaku bintang timur ini seperti apa tampilannya? Ini katanya gini. Ini kitab Anda sendiri, ya. Contoh Bertaduk nih. 7. Oke. Bukan nih di sini nih. Seperti ini kan? Nih. Coba. Ya. Dan dari tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nih, coba Anda baca. Ini kan yang mana tadi? Ini nih, coba. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu
putih meta, bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, bus, gitu kan? Tuh. Dan tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah ini tampilannya seperti ini kan, yang mengaku bintang timur, bener nggak? Betul. Oke aja. Ya, itu tadi fotonya ada tuh di Ustaz Suki, nanti Ya, tampilin tuh. Oke. Ya seperti ini. Oke. Nah, ini wajah siapa ini? Wajah bintang timur kan seperti ini? Ya, Ya udah, jadi masalahnya di mana tuh? masalahnya kalian nyembah iblis. Nah, ya itu. Dari mana? Makanya Yesus yang ini bukti ini. Makanya. Dari mana? Emang waktu Yohanes menulis itu Makanya berarti dia Yesus maksudnya menyembah iblis. berpesan. Tuh, makanya Yesus berpesan Jangan ketika membuat dia sebelum konklusi. terangkat, loh, sekarang Anda percaya atau tidak dengan perkataan Yesus? Dia berpesan, ketika ada yang mengaku bahwa Mesias, lihat ada di sini, jangan percaya. Karena banyak yang mengaku bahwa akulah dia. Baik di Matius 21, 23 atau di Lukas 21 juga banyak itu kalimatnya. Bener nggak? Yang mengaku bahwa akulah dia, jangan percaya, kata Yesus. Dan ternyata di sini Yesus tampilannya rambutnya putih, matanya seperti nyala api. Yesus kan gak kayak gitu, ganteng kayak bule, iya kan? Tapi tiba-tiba yang datang mengaku sebagai nama Yesus, rambutnya putih, matanya bagaikan nyala api. Belum lagi dia dari mulutnya keluar pedang. Nah ini menggambarkan apa ini? Kata Yesus, kalau ada yang mengaku bahwa akulah dia, jangan percaya. Itu kayak gambaran megaloman jadinya. Karena si penyesat ini. Aku Itu mau buka searching WP ku lagi lemot. itu konteks iman, Bung. Membaca itu Ustaz konteks Sugi iman. bisa ngebantu. Nggak Ustaz percaya Ali. atau tidak kalian? Karena Pade, di kitab pade. Daniel juga begitu, seram kelihatan di kitab Daniel. Coba baca kitab Daniel begitu juga. Rambut apanya begini, wajahnya begini. Ya, kalau di Kalimantan itu kunyang itu kalau di Iya, Kalimantan. makanya. Terserah. Oh, terserah aja dia mah. Makanya di kitab Daniel juga Bukan, begitu. gini loh, oleh gini Daniel Pak ya. Makanya digambarkan kan, begitu. iya, makanya Yesus sebelum terangkat, gini loh Pak, kalau kita pelan-pelan ya, Yesus sebelum terangkat ke langit kan dia mewanti-wanti kepada muridnya. Dia katakan apa ya? Supaya jangan disesatkan oleh banyak orang, sebab banyak orang yang datang dan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Setelah Yesus terangkat, ada Mesias palsu, ada Lucifer yang akan turun memakai nama Yesus, bahwa dia itu mengaku dirinya Yesus. Yesus Itu kan berpesan, penafsiran Anda. jangan Penafsiran Anda percaya. Bukan penafsiran. Kok Pak Sudaya, penafsiran bukan. saya? Perkataan Yesus. Itu tertulis dalam Tertulis. Lukas 21 ayat 8 itu. Sugiono, coba kasih kesempatan dulu itu Pak Sude itu. Bentar, sebentar lu, diam dulu Edwin, diam dulu, ini lagi sama Sudaya. Diam dulu, lu diam. Ustaz Alif tolong dibuka yang roh Allah melayang-layang di atas air, Ustaz Alif. Ustaz Alif, minta bantu tolong. Yang roh Allah melayang-layang di atas air, itu cuma kepalanya doang, badannya nggak ada. Jadi roh Allah itu kunyang itu melayang-layang di atas air. Itu kebiasaan kunyang loh kalau di Kalimantan. Jadi yang melayang-layang di atas air itu kunyang. Apapun kata kalian tentang itu roh alam melayang-layang, itu kitab Yahudi loh. Beresit. Kok kitab Yahudi? Itu kitab lu? Gimana sih? Beresit itu kitab Yahudi loh. Kejadian. Oh berarti itu bukan kitab lu, PL bukan kitab lu? Hah? Kitab Yahudi, kitab kami juga. Nah udah kitab lu, kenapa jadi ke Yahudi? Sekarang jangan cuma tanya ke Kristen, tanya juga ke Yahudi apa artinya di situ roh alam melayang-layang. Tanya aja dulu Topia Singer gitu kan, Ya, kan yang kembali ke idola yang kan. tadi. Itu. Ya, kembali ke yang tadi. Kembali ke yang tadi aja. angin. Beda. Ya, Coba amin. ditanya rabi-rabi Yahudi. Rabi Yahudi memanainya itu angin. Kalau kalian kan Tuhan, bedanya di situ. Ah itu penafsiran kan, itu penafsiran bebas orang. Yang penting tertulis begitu, sudah selesai. Kalau menafsir itu hak masing-masing.
Ya tentu Siapa penafsiran nggak boleh yang bisa kita pakai Iya. penafsiran Yahudi karena dia yang punya kitab. Ya nggak bisa begitu. Loh. Orang Yesus juga orang Yahudi, murid-murid juga orang Yahudi. Yesus seandainya masih hidup dia tidak akan menafsirkan itu adalah Musa Tuhan. bukan orang Yahudi. Di mana Yesus mengajarkan bahwa apa namanya yang di Kejadian 1 itu adalah Tuhan? Tidak ada. Nah ini ada Bang Billy ini. Ini kan Coba tanya Bang Billy ini, benar nggak Roh Allah di Musa Kejadian bukan orang 1 Yahudi, itu tapi menulis di adalah Tuhan? Jerman. Ini Bang Billy ini 3 juta monotri ini Yahudi ini. Halo, shalom semua. Shalom. Bang Billy. Ya, Benar. Itu Tuhan bukan yang melayang-layang di atas laut itu Bang Billy. oh bukan. Feruah Elohim merakhevet alpeni ahamaim itu merujuk kepada angin yang daripada Tuhan. Kenapa angin? Karena sama seperti waktu Tuhan membelah Yamsuf atau Laut Merah dengan memakai sarana apa? Angin. Nah, begitu juga ketika Tuhan ingin membuat yang namanya daratan, ketika waktu itu dunia dipenuhi dengan air, akhirnya dia mengeluarkan atau menghembuskan angin ciptaannya itu untuk mengeringkan air sehingga timbul daratan. Begitu logikanya. Masuk. Itu kan penafsiran. Oh enggak, memang kalau kita lihat di kamus aja angin itu ruah artinya. Banyak artinya itu. Yesaya Loh. 63 ya. Nanti kamu kena di Mazmur lagi, di Mazmur 104 apa 100 berapa itu? Ruhakha apa itu? Yang angin yang tentang roh itu diciptakan itu. Zakaria 12 berapa itu? Mazmur berapa itu? Mazmur 104. Mazmur 104 ayat 4 apa ya kalau nggak salah. Ahinanda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, jangan sampai. Akhir Andar itu Mazmur berapa itu yang tentang roh katseha itu. Yang mana? Tentang apa itu? Tentang apa? Yang angin, yang itu yang roh kudus itu diciptakan. Oh, itu di dalam Mazmur 114 ayat 30 kalau nggak salah. Izin turun dulu ya teman-teman, ada kegiatan Ustadz-ustadzku. Assalamualaikum. Aku aja yang turun, Bang Aryansa. Waalaikumsalam. Sedikit Bang Billy. Itu orang Yahudi memanai Yesaya 14:12 itu siapa? Halal bin Sakar itu. Oh, itu sih kejatuhan Babel alias apa namanya Nebukadnezar. Kita lihat kalau dikomentari tafsir para rabi di situ dikatakan merujuk kepada yang pada waktu bintangnya ya bintangnya. Kalau kita lihat di pagi-pagi itu kan kalau subuh-subuh kita lihat itu Hilal bin Syakar alias planet Venus. Nah si itu siapa namanya Nebukadnezar dia diibaratkan seperti itu. Dialah bintang di timur pada waktu itu di zaman itu yang kejatuhannya itu terjadi oleh karena dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu bukan Lucifer. Tapi di KJV Lucifer. Aku tambah dikit. Ustadz Sugi aku tambah. Makanya itu istilah Kristen Lucifer tunggu itu. dulu. Di Yahudi nggak dikenal itu. Sudah. Tunggu. Saya mau open cam. Bentar. Tambah sedikit. Oke, di sini. Sefaria, ya kan? Di sini dalam Yesaya 14:12, begitu kan? Disebutkan Hillel, very probably Lucifer, as Ben Sakhar, sebagai bintang pagi. Jadi Hillel itu nanti gimana? Coba buka itunya Rashi. Dia dari Ibn Ezra. Kalau Rashi nanti dia ada di sini sebentar. Nih. Masuknya dia ke 13 nomor satunya. Ini belum jalan.
Rasi. Biar cepet. Nah, ya iya makanya. Ini kan jelas ya. Shlomo Yitzhak kan, Rabbi Shlomo Yitzhak kan bilang gitu kan. Terus diperkuat sama Ibn Ezra. Di sini kata Hillel itu merujuknya sebenarnya Lucifer yang akan menjadi tokoh di ini apa Morningstar atau Ben Sakhar ini gitu. Karena apa? Ya di sini disebutkan apa? Ikhalu, they shall cause to shine. Karena dia itu menyebabkan itu bersinar gitu loh. Berarti ini wahyu yang disembah itu ya, ya itu Lucifer itu. Lanjut. Nggak sama lah terjemahan Kristen sama terjemahan Judaism 180 derajat berbeda. Urutannya aja berbeda. Nah, karena terus sekali lanjut aja Ustaz. Nggak ada aslinya Lucifer di Yahudi, terminologi Yahudi. Lah itu barusan yang tadi dibuka saya baca, apa itu? Saya buka apa tadi? Yang barusan dibuka apa? Terus penjelasan dari kitab Anda sendiri, contoh catatan full life dan beberapa penafsiran itu merujuk kepada siapa? Iblis atau bukan? Kenapa jadi mendadak dangdut? Makanya kan Yesus itu sebelum terangkat dia berkata, kalau ada yang mengaku melihat Mesias ada di sana, jangan percaya. Mesias ada di sini, jangan percaya. Karena banyak Mesias palsu muncul menggunakan nama Yesus. Yesus berpesan, begini loh, setelah Bung. Yesus terangkat, Sebenarnya argumen Mas itu gampang banget dipatahkan. Kalian mengutip tulisan orang yang menulis Yesus disalib. Tapi begitu tulisan mengenai Yesus salib kalian tidak menolak. Tapi tulisan-tulisan kalian terima. Itu suatu ambigu gitu. Dua hal yang bertentangan. Otak saya tuh nggak ambigu. Susah untuk memikirkannya gitu loh. Kok bisa ada pola pikir kayak begitu ya saya bilang. Dari kitab Injil Yohanes yang sama, Anda percaya 17:3 tapi tidak percaya pasal 19 tentang Yesus disalib. Gitu loh. Oke. Ini sedang Cara berpikir pembahasan itu data kitab Anda. bagi saya itu aneh sekali. Pak Sudai, pelan-pelan. Makanya kan tadi saya bilang. Kita itu sedang buang sampah pada tempatnya, Bang. Oh berarti Injil Yohanes itu ada yang palsu ayat-ayat ya, ada yang benar. Dengerin dulu Pak Sudai, dengerin. Ini perkataan Yesus ya. Permulaan penderitaan. Ini pada akhir. Ini sebelum Yesus pergi, dia berpesan kepada muridnya, oke? Dia berpesan. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Yesus berpesan, sebelum dia terangkat ke langit, dia katakan, jangan ikuti dia. Atau di ayat lain di Matius, di mana mengatakan, jangan percaya. Ingat loh, ketika Yesus usia 30 tahun sebelum terangkat ke langit, catatan Yesus, pesan Yesus kepada murid-muridnya, jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Bisa Bahkan sakat, dia sudah Bapak. katakan, Bisa kenapa? Bisa sakat sebentar. Anda percaya tulisan itu kan? Loh, Anda itu percaya atau ditulis tidak? orang yang menulis juga Yesus disalib loh. Anda bisa Ini Lukas, menerima Anda tulisan yang percaya lain atau tidak? Iya, saya tanya, Anda percaya atau tidak? Kalau saya percaya semuanya. Nah, kalau Anda Bapak percaya, kan parsial. berarti ingat perkataan loh. Kalau Anda percaya, ingat perkataan Yesus ini. Sebelum Yesus terangkat, dia berpesan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan percaya. Bahkan di Matius 24 itu dia katakan, kalau ada yang berkata, lihat Mesias ada di sana, jangan ke situ. Mesias ada di sini, jangan kau ke sana. Kalau ada mengatakan di balik gurun,
ada katakan di balik bilik, jangan percaya. Itu pesan Yesus. Nah, karena Yesus berkata, sebab tanda-tanda kedatangan anak manusia kedua kalinya diibaratkan seperti cahaya yang melontarkan dari timur ke barat. Itu pesan Yesus. Nah, Anda percaya dengan pesan Yesus ini? Percaya sekali. 100%. Nah, lalu setelah, baik. Setelah Yesus terangkat ke langit, sekarang terangkat ada ini atau bagaimana tidak? dulu? Jelaskan dulu terangkat itu prosesnya bagaimana? Saya bukan ngomongin proses. Setelah Yesus terangkat, ada atau tidak orang yang mengaku bertemu dengan Yesus? Ada. Nah, lalu Yesus berpesan suruh percaya atau jangan percaya? Tergantung sudut pandangnya. Tergantung sudut pandang. Begini, pesan Yesus dalam 3 Petrus, dalam 2 Petrus 3:15, Petrus menyebut Paulus adalah saudara kekasih. Apakah Petrus penyesat? Makanya Yesus kan udah berpesan. Dia berkali-kali. Ini saya contoh di Lukas 21. Ini semua perkataan Yesus sebelum dia terangkat ke langit itu masih masuk akal penyampaiannya, pengajarannya itu masuk akal. Makanya dia berpesan. Makanya saya tanya kenapa? sekarang, Petrus menyebut Paulus itu saudara kita yang kekasih. Kamu percaya Apakah Petrus atau percaya Yesus? Loh, saya percaya Yesus. Malah dilebarkan nih. Nah, sementara Ya, Yesus sama Yesus berpesan. kita tidak ngomongin Petrus. Memahami itu harus dengan hikmat. Sementara Yesus Tidak begitu. Tidak bisa langsung main ponis-ponis. Harus dengan hikmat. Loh, iya makanya saya pelan-pelan juga tadi ngomong. Yesus berpesan sebelum dia terangkat bahwa kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Betul? Paulus tidak mengaku bertemu Yesus. Yesus yang mengaku dirinya Yesus. Akulah Yesus yang kau lihat. Itu Paulus yang mengaku lah, gimana sih? Yesus sendiri yang bilang. Yesus yang berpesan. Baca itunya teksnya. Kisah 9 itu. Ya, KPR Akulah 9 Yesus dari yang kau 5 lihatnya itu. mau KPR 22. Yesus yang mengenalkan diri loh. Kalau Paulus siapakah engkau Tuhan itu kan? Itu pengakuan siapa? Paulus masih bertanya siapakah Yesus engkau? memperkenalkan diri itu pengakuan siapa? Loh. Ayo. Baca di ucapan Yesus itu, akulah ya Yesus yang kau ianya itu. Ya itu kata Yesus, kalau ada yang mengaku Yesus, Yesus berpesan suruh percaya atau tidak? Berarti tinggal Anda percaya atau tidak aja udah. Kalau saya percaya itu Yesus yang bicara. Yesus yang asli kalau bicara. Yesus yang bicara, Yesus bilang bahwa kalau ada yang mengaku akulah dia, Yesus katakan suruh mengikuti atau suruh percaya atau tidak. Itu namanya kamu jadi membuat Yesus bisu. Tidak boleh ngomong lagi. Kenapa jadi nyalain saya? Kembali Jadi kepada perkataan. Kalau setelah Yesus terangkat ke surga, dia tidak boleh lagi dalam bicara. Matius ya. Termasuk dua kan banyak Matius sekali 24 juga dijelaskan dengan tegas. Di sini dia berpesan nih masalah tentang kedatangan anak Makanya manusia. hikmat itu perlu, Pak. Dia Hikmat itu jelaskan. perlu. Dia katakan jangan percaya supaya berjaga-jaga. Dia berpesan bahwa kalau ada yang mengaku melihat, ada di sana, ada Ya, di sini, itu pesan namanya Yesus jangan Bapak percaya. menjadikan Yesus tak boleh kan? bicara lagi. Loh, Yesus sudah bilang, Bang. Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata, segala firman yang Bapa sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, dan semua murid-muridnya sudah menerimanya, dan murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Yesus sudah bilang begitu. Makanya Yesus berdoa Kadang saya karena tertawa dia melihat- sudah selesai. Lihat Muslim ini loh. Loh, kenapa Anda membangkang? Anda membantah perkataan Yesus? Bukan. Anda membantah perkataan Yesus. Begini loh. Coba Anda apa lagi? pikirkan. Kalau misalnya saya menjadi Islam. Ketika Yesus berkata dibelikan segala sebuang, firman kan? dari Bapa, segala firman dari Bapa yang disampaikan kepada Yesus, lalu Yesus sudah sampaikan kepada muridnya, Anda percaya atau tidak perkataan Yesus itu? Saya percaya, karena itu kitab saya. Kalau begitu berarti firman sudah disampaikan semua oleh Yesus, betul? Anda jangan menafsir kita orang, jangan mengesegesis. Bukan menafsir, Yesus yang bilang.
Jangan Segala mengesegesis. firman yang Bapa sampaikan kepada Yesus sudah Yesus sampaikan kepada Tapi jangan murid-muridnya mengesegesis. dan semua muridnya Ngerti sudah mengesegesis? menerimanya. Ya? Ngerti nggak Kenapa jadi bilang mengesegesis? Siapa yang Anda mengesegesis? memasukkan paham Anda sendiri supaya ayat itu berbicara menurut keinginan Anda. Itu namanya exegesis. Kok malah jadi saya mengesegesis? Anda ini kenapa jadi menyalahin Bukan saya? exegesis, Salahnya exegesis. perkataan Yesus kalau gitu. Itu Yesus kalian bilang, Anda memahaminya, menerangkannya supaya ayat itu berbunyi mengikuti keinginan Anda ini, gitu loh. Loh, Anda percaya perkataan Yesus bahwa semua Saya firman percaya, dari tapi bukan Bapa dengan sudah cara sudut diterima? pandang Anda. Iya, kalau sudah diterima oleh Yesus dan sudah disampaikan berarti sudah selesai, betul nggak? Itu namanya exegesis. Loh, itu sudah dikatakan oleh Yesus. Itu exegesis. Loh, kok jadi eksegesis? Itu namanya Dibilang Anda perkataan Yesus ini apa membuat maksudnya? Yesus tidak boleh bicara lagi. Yesus yang bilang, Yesus sendiri yang Sebenarnya gampang mengatakan. aja mematahkan Anda. Anda sendiri tidak percaya Yesus. Kalau di sana. semua Selesai. firman yang sudah disampaikan oleh Bapa kepada Yesus, kalau sudah semua, kira-kira masih ada lagi atau tidak? Sudah selesai, memang udah. Ya sudah. mengerti tapi tidak memahami. Makanya jangan dipaksakan. Kalau sudah semua, makanya Yesus berpesan. Perlu hikmat Roh Kudus, penting memahami ayat itu. Waduh, kok jadi Roh Kudus? Udah saya sindir Kalau kalian. sudah Kalian demikian, ayat tentang Yesus kalau sudah demikian, ikuti ayat yang Anda lain. percaya Nggak juga malu atau gitu tidak pesan Yesus? Begini loh, simpel aja. Kalian kutip-kutip itu, tapi begitu saya kutipkan ayat tentang Yesus disalib, kalian tidak terima. Sebenarnya kalian itu hipokrit loh. Lah, ini pembahasan Yesus sebelum disalib. Tidak bisa parsial. Gimana sih ada ini bilang? Harus universal, menyeluruh. Kalau parsial Makanya itu sekarang exegesis. yang sedang kita bahas, sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus terangkat, dia sudah meninggalkan pesan-pesan kepada muridnya. Dia sudah menyampaikan itu pengajarannya nggak masalah. kepada muridnya. Berarti nanti setelah semua ajaran yang disampaikan oleh Yesus, lalu ada lagi ajaran mengaku atas nama Yesus, maka ajaran itu tidak bisa diterima berdasarkan ajaran Yesus. Paham nggak sampai di sini? Kok bisa Anda berkata begitu? Paham nggak? Anda tidak pegang Bible kok bisa Contoh nih, mengapa gitu? ini Matius Anda tidak 24, pegang Bible kok Yesus bisa sudah berkata disalib seperti atau itu? belum? Matius Anda tidak pegang 24, Bible kok bisa Yesus membatas berita seperti mewanti-wanti. itu? Dia katakan begini. Nih ya, dia mewanti-wanti berpesan begini. Apa dia Mau bicara katakan? seperti itu, pegang dulu itu Bible. Yang Pada bicara waktu seperti itu, itu adalah Yohanes jika atau saksi orang Yehova. berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin. Kenapa ini? Itu ironi loh Mas. Anda sendiri tidak pegang itu kok kutip itu. Ironi itu ironi. Lah Anda Kalau ya Mika sekarang Anda yang ini ngomong gitu, kitab boleh Anda, dong. ini kitab Anda. Pertanyaan saya, Anda percaya atau tidak? Ya kami lebih mengerti mengenai itu. Nah, Kami lebih kalau mengerti Anda mengerti mengenai dan itu. percaya, Maka saya bilang, oke, baik. Baik. Kalau Saya baca maka saya bilang, nanti kalau saya Anda menjadi Islam, jelaskan, oke? Bible ini akan saya Oke, buang. baik. Enggak, Ngerti loh? kok Kalau malah jadi saya menjadi begini Islam, Bible ini diskusinya? akan saya buang. Tidak saya pegang. Kok malah jadi begini? Iya, pelan-pelan Pak Supir, dengerin baik-baik. Yesus kan bilang Benar nggak? Kalau saya menjadi mewanti-wanti. Islam berarti Bible ini akan saya buang kan? Dengerin Ngerti Pak, nggak? dengerin pelan-pelan. Ini kita lagi Loh, kok nggak diskusi. dijawab? Ini kenapa jadi begini narasinya? Hei, Jawab dulu. dengerin kawan. Kalau saya menjadi Islam, Bible ini Dengerin berarti saya dulu. campakkan kan? Aduh. Hei. Anda percaya dengan kitab Anda? Saya percaya iya. Tapi jangan paksa Anda, kalau saya Anda memahaminya dengan percaya, sudut pandang kalau Anda. Anda percaya, apa maksud Yesus ketika ada Tapi orang jangan yang paksa saya mengaku bertemu memahaminya Yesus sesuai jangan paham percaya? Anda. Nggak mau Jangan lagi paksa ke saya poin dia. memahaminya sesuai sudut pandang Anda. Udah Jangan selesai. nangis, jangan nangis, sudah jangan Karena Anda nangis. sendiri tidak memegang itu Bible. Nangis. Kenapa aja? Loh, Anda hipokrit tidak pegang Bible mau ngajari orang yang pegang itu. Itu seperti iblis ngajari Yesus, lalu Yesus ngusir itu iblis.
Iblis kan ikuti Alkitab kan untuk Ada ngajar Yesus. iblis yang mengaku dirinya sebagai Yesus. Itu yang benar. Itu penafsiran Anda. Lah kita buktikan berdasarkan kitab Anda. Kita enggak kalian pegang kok bisa Anda lebih pintar dari yang pegang. Anda Gimana justru ceritanya? yang pegang. Yesus Bagaimana berkata ceritanya? banyak menyesatkan orang pilihan juga nih dia Pegang bilang dulu nih. baru bicara. Maka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini buktinya Mesias palsu yang mengaku dirinya Yesus lalu dipercaya menyesatkan banyak orang. Ini Pegang yang dulu Yesus Mas baru bilang. bicara. Ini yang Yesus bilang sampai dia bilang begini nih, lihat nih. Camkanlah. Pegang dulu baru Aku bicara. sudah mengatakannya Saya terlebih makanya nggak dahulu pernah mencampuri kepadamu. Al-Quran, karena itu Jadi bukan kitab saya. apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di balik bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat. Nah ini Saya dia ngasih tidak akan tahu pernah kalau Yesus mencampuri datang Al-Quran, itu, karena itu adalah kitab dia kalian. berkata begini. Sebab sama seperti kilat mencat dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ayo deh. Yesus sudah bilang, kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, jangan percaya. Itu dia pesan. Kenapa demikian? Karena akan ada penyesat yang datang mengaku mengatasnamakan Yesus. Siapa yang mengkonfirmasi ini? Setelah Yesus terangkat, tiba-tiba ada kitab yang mencatat bertemu dengan Yesus. Contoh, Wahyu tadi. Wahyu 1 dibahas. Dia mengaku melihat Yesus. Udah gitu tampilannya sudah beda. Matanya merah, rambutnya putih, lidahnya keluar pedang. Apa ini? Ini menggambarkan Lucifer. Lalu dia mengaku sebagai bintang timur. Yesus bilang, jangan percaya, itu adalah si penyesat. Menyesatkan banyak orang. Tiba-tiba ada yang mengaku dipercaya. Sudah, paham. Aduh, ini noise Pak. Aduh, di bawah aja. Jangan naikkan si Raja Daud ya, dia sengaja kayak gitu. Jangan naikkan si Raja Daud, dia sengaja itu. Itu memang kayak gitu tuh. Lanjut Ustaz Alif. Ya, cek, kok ada suara? Ya. Ini si Raja Daud nggak usah dinaikin nih. Ada. Ya. Itulah Pak Sudais, makanya coba Kristen kalau mau terbuka, ayolah kita pahami apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya saya bilang tadi, ingat poinnya ya. Yesus sebelum terangkat ke langit, waktu dia masih mengajar, itu ajarnya banyak yang diterima akal, banyak yang masuk akal. Tapi narasi tentang Yesus setelah terangkat ke langit itu mengerikan. Pertanyaannya ajaran siapa? Karena apa? Yesus bilang tadi, ingat ya, Yohanes 17 nomor 8. Yesus sudah katakan, bahkan di Yohanes 17 itu, sebelum Yesus terangkat, Yesus berdoa kepada Tuhannya, ya Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu sebagaimana kemuliaan yang kumiliki. Dia berdoa, dia mengatakan semuanya. Di ayat 8 dikatakan, terlalu panjang lebar, segala Mas. firman. Bukannya yang percaya Yesus anak Allah itu dilaknat. Aduh, Yesus kok bawa-bawa istilah berkata, anak pula lagi. segala Karena Allah tidak ajaran, beranak dan tidak segala diperanakan. firman, segala pengajaran yang dari Jangan lari Bapa dari rambu-rambu agama, telah Bung. diterima oleh Yesus semuanya. Dan semuanya sudah Yesus sampaikan kepada Allah tidak murid-muridnya. beranak dan tidak Dan diperanakan. murid-murid Yesus sudah menerimanya. Dan murid Yesus percaya kalau Yesus adalah utusan Bapa. Murid-murid tidak beranak Yesus dan tidak diperanakan, sudah Bung. menerima pengajaran Yesus berdasarkan firman yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus, dan itu semua sudah disampaikan, dan murid Yesus Anda tidak percaya pegang itu Alkitab, kalau kok Yesus menafsir. adalah utusan Bapa. Berarti tidak ada lagi pengajaran Yesus, karena segala firman sudah tidak ada lagi. Ya itu Lalu saya bilang, Yesus kalau saya jadi Islam, mewanti-wanti. Bible itu saya buang.
Sebelum dia terangkat, Yesus mewanti-wanti, kalau ada orang yang mengaku bertemu denganku, kalau ada yang Kalau saya mengaku jadi bertemu Islam dengan berarti Yesus, biasa buang. baik di padang gurun, di balik bilik, di sana, di sini, di sono, di sono, jangan Kok nggak bisa percaya. berpikir logis ya dan taktis? Alamak, Tinggal justru berpikir ini logis dan saya taktis. mengajak Anda berpikir logis, kawan. Makanya saya bilang, kalau saya menjadi Islam, Bibel ini akan saya buang. Ngapain lagi kuci-kuci Alkitab Bibel kalian? Malah nangis. Capek Kalau banget. Anda Kristen mau buang nggak? Kalau Kristen ya tetap saya pegang loh. Nah, Karena itu kitab saya. begitulah benar. Sekarang dia Anda ditanya, tetap kalau saya memegang menjadi Islam, karena Bibel ini Anda saya pegang mengikuti nggak? si penyesat. Itu tafsiran Anda. Coba. Anda saja bicara Tafsiran. rambu-rambu agama Buktinya, Anda. coba. Bawa istilah anak muda Buktinya tadi. Itu Anda kan malu percaya, jadinya. buktinya Anda percaya orang yang rambut dan kepalanya putih, matanya merah, lidahnya keluar seperti pedang, itu mengaku percaya menurut Anda itu Yesus, betul? Coba, di mana Yesus seperti itu coba? Buktinya foto izin, Yesus yang Ustaz Alif. beredar itu ganteng dan tampan. Ustaz Alif dan semua moderator standby ya. Saya izin sholat 10 menit ya, Ustaz Alif. Ustaz Alif kan moderator ya, sama Ustaz Sugi. Lah kabur dia. Bukan, aku ini akun cadanganku, tempatku bentar lagi. Dia gak kuat ya. Kabur dia nggak kuat dia. Makanya Al-Quran menyebutkan walladzina kafaru awliya'uhumut togut, dan pelindungnya orang-orang kafir adalah togut, iblis, Lucifer, syaiton. Apa di situ tujuannya? Yakhruju minan nur ilad dulumat. Justru iblis itu mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Beda dengan orang beriman. Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu adalah pelindungnya orang-orang yang beriman. Yakhrujuhum minad dulumati ilan nur, yang mengeluarkan dari kegelapan menuju ke dalam cahaya. Surah Al-Baqarah ayat 257. Sementara orang-orang kafir itu pelindungnya adalah iblis atau togut atau syaiton atau berhala. Apa di situ iblis tujuannya? Mengeluarkan manusia dari cahaya justru menuju ke dalam kegelapan. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Ya tadi bahasa Yesus yang begitu tampan rupawan katanya mengajar. Tiba-tiba ada yang mengaku bertemu Yesus, lalu tampilannya begitu mengerikan, rambut dan kepalanya putih. Lalu apa itu? Matanya merah, lidahnya mengeluarkan pedang. Lalu mengaku dirinya sebagai bintang timur. Ngeri kali, bah. Udahlah. Ayo moto Koreos, Kang Yonatan. Monitor lanjut lah guruku dari tadi pada diam aja, aku nggak enak juga. Salam takdim lah guru. Cek Kang Yonat, Kang Moto, pada Sugi. Ya, selamat bergabung. Apa ini? Link C apa ini? Dan positif aja. Al-Quran benar, membuktikan kebenaran ayat Al-Quran. Makanya ya, kalau kita membaca kisah Yesus, saya berkali-kali juga sih ngobrol dengan kawan-kawan ya. Kalau kita membaca kisah Yesus, baik yang di kanon maupun tidak di kanon, dari usia dia waktu kecil. Waalaikumsalam. Muslim ya? Bentar, izin. Positif aja Muslim apa Kristen? Sama siapa Linsi? Bentar, saya mau Unitarian kayaknya. Trinitarian. Bang Bejo monitor ya, Bang Bejo. Saya sholat dulu Bang Bejo. Bang Bejo kan moderator. Ya. Oke ya, 10 menit ya. Ustaz Alif dilanjut dulu Ustaz Alif. Halo Ustaz Alif. Ya, saya aku tinggalin ya. Azan juga di sini sambil nunggu azan. Ustaz Alif juga. sebentar Ustaz Alif. Ya, siap. Yang lain. Ustaz Alif sebentar. Gimana? Sebentar. Ya. Gini Ustaz Alif. Gini kan, saya ini mau memasuki hafalan alfiyah itu loh Ustaz Alif. Itu gimana cara biar bisa istiqomah itu gimana Ustaz Alif?
Ya istiqomah itu yang namanya istiqomah ya lakukan continue walaupun sedikit-sedikit. Kalau Muhammadun huwa ibnu Maliki, ya udah hafalin aja terus istiqomah setiap hari. Gitu. Kayak gitu. Mungkin ada amalan-amalan yang lain, Ustaz. Mungkin Amalnya mengamalkan istiqomah. Kan tadi istiqomah amalannya kan, Bang? iya. Istiqomah itu kan continue walau kolilan gitu loh. Terus menjalankan walaupun sedikit-sedikit, konsisten, komitmen diri, itu amalan. Ya, berdoa kepada Allah, Robbi zidni ilman warzuqni fahman, kan kayak gitu. Ya itu doanya, kemohon kepada Allah, minta ditambahkan ilmu dan pemahaman. Oke. Gitu ya. Kayaknya iya, masalahnya kan ada dulu teman pondok itu kan yang alfiah itu kan banyak yang gimana ya? Banyak yang nggak kuat itu, Ustaz Arif. Gitu. Saya rasa ini semua paham lah rumus seperti ini. Iya. Saya juga kan sudah tidak begitu paham, udah lupa. Tapi intinya yang namanya istiqomah, justru istiqomah itu ya dijalani terus gitu. Insya Allah semuanya pada paham lah ya. Kita lanjut aja ke diskusi. Aku tempatku lagi azan juga ini. Yang lain para guru ada yang monitor nggak ini? Oh iya, terima kasih Ustaz Arif. Terima kasih semuanya. Tempatku lagi azan asar ini. Saya harus mute dulu. Iya. Ustaz Sugi monitor, Ustaz Sugi. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Masih jauh dari perangkat. Ya Tasman, ada yang mau disampaikan Tasman, silakan.